silakan merapat dulu ke tempat tiket. Sahabat Ciamis TV, hari ini kita ada di hari kedua, di episode kedua tentang Jalatrang dan Sumber Jaya. Setelah kemarin kita melihat kedai durian Sumber Jaya, seperti janji kita minggu lalu, minggu ini kita akan mengulas tentang Waterboom Sumber Jaya. Ada apa saja di dalam, apa saja spot yang tersedia, dan kita nanti juga akan memberikan atau menampilkan beberapa testimoni dari para pengunjung. Kita ada di Waterboom Sumber Jaya, Desa Jalatrang, Kabupaten Ciamis. Check it out. Barang yang lokasinya di atas dekat aula, dekat musola, atau di warung Ibu Haji, warung di bawah pohon ketambang, warung warna biru. Sahabat Ciamis TV, seperti janji kita minggu lalu, setelah kita mengupas kedai durian Sumber Jaya Jalatrang, tadi pagi kita sudah jalan-jalan dan menikmati Waterboom di Sumber Jaya, masih satu komplek. Dan seperti janji yang kemarin, kita akan ngobrol singkat dengan Pak Kuwu tentang bagaimana objek wisata yang sudah ada ini memberikan dampak terhadap masyarakat di sekitar Desa Jalatrang, dan apa sih yang dimaksud dengan Jalatrang cerdas, Pak Kuwu. Di samping saya sudah ada Pak Kuwu Asgad, panggilan medsosnya namanya kalau nggak salah Asep Gagi. Dari Haryadi. Gagi Haryadi. Pak Kuwu, selamat siang. Selamat siang. Selamat siang juga. Sehat. Alhamdulillah sehat. Sibuknya? Ya, beginilah. Pak Kuwu, saya tanpa permisi mungkin minggu kemarin sudah nge-shoot beberapa spot dan hari ini juga melanjutkan shoot beberapa spot. Ya. Antara lain untuk ikut berperan untuk membangkitkan ekonomi di pedesaan melalui wisata desanya. Dan hari ini sudah ada di Jalatrang. Saya ingin tahu tentang slogan Jalatrang cerdas itu naon wae sih, Pak Kuwu? Santai aja ini, Mas. Santai, ya. Siap. Terima kasih, Mas, udah dipercaya Desa Jalatrang menjadi salah satu tempat ataupun lokasi dikunjunginya oleh rekan-rekan di sini, ya, oleh Galuh TV ya? Ciamis TV. Ciamis TV ya, Ciamis TV. Ya, tadi Mas sudah nanyain terkait dengan slogan ataupun visi Jalatrang cerdas. Jalatrang cerdas diambil dari singkatan. Ya. Singkatan cerdasnya itu C dari kreatif, E-nya energik, R-nya religius, D-nya damai, A-nya adil, dan S-nya sejahtera. Dikum dari semuanya tertuju bahwa masyarakat Desa Jalatrang nantinya akhirnya harus sejahtera. Ya. Gitu. Jadi dari C itu berakhir di sejahtera. Ya, sejahtera, jadi ya. Masyarakat dituntut untuk kreatif Ya. dan inovatif. Ya. Gitulah. Ya. Tahun ini berarti tahun keberapa Pak Kuwu menjabat? Baru 10 bulan, 10 Mas. bulan. Karena pemilihan di Desember 2020, Ya. pelantikan Februari 2021. Ya. Jadi baru 10 bulan. Kalau saya lihat establish kondisi Jalatrang hari ini kan luar biasa lah, sudah dari pihak swasta, warga setempat sudah ada sudah ada keinginan untuk memajukan desa. Ya. Nah, sekarang saya ingin bertanya, apa visi Pak Kuwu terhadap desa wisata dan ekonomi desa pada umumnya, Pak? Ya, kita
bagaimana supaya masyarakat tadi karena dari visi awal itu kreatif, ya, terus energik, semangat. Ya. Nah, salah satu program awal saya ataupun kami ya di pemerintah Desa Jalatrang, kita membuka lahan tanah kas desa yang tadinya memang kurang produktif, kebun erih, Mas. Hari ini kita bongkar dari mulai anggaran 2021 itu dengan membuka lahan kawasan ekonomi kreatif Kampung Bungur. Di situ ada kita bangun 4 kios yang nantinya untuk pemasaran, baik itu dari pemasaran hasil-hasil bumi masyarakat dan juga memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan masyarakat di khususnya untuk bidang pertanian. Di situ juga kami menanam pohon duren, perkebunan duren. Kami juga membangun villa domba, ya villa domba untuk tahun ini insya Allah selesai. Dan juga ada kawasan perikanan. Jadi kenapa itu disebut kawasan ekonomi kreatif? Ya itu untuk orang-orang yang nanti untuk masyarakat Desa Jalatrang yang kreatif. Ayo kita gabung di sana. Ya, Pak Kuwu, kalau saya lihat kan di Sumberjaya, di Kopi Jati, itu kan sudah banyak dikunjungi. Nah, apa kelebihan atau modal dasar ini mau dimanain oleh Pak Kuwu? Hari ini yang saya lihat dengan banyaknya kunjungan ke Desa Jalatrang, baik yang ke Sumberjaya Cipangalun ataupun yang ke Jatisewu ya ataupun yang ke Kopi Jatinya, dan sekarang hari ini dibuka lagi wisata malamnya di sini dengan kedai durennya. Oh, ini sampai malam? Sampai malam ini kedai duren. Pernah dulu itu sampai ke 10.000 kunjungan dalam 1 bulan ke Desa Jalatrang. Nah, justru saya lihat belum adanya pemanfaatan ataupun belum adanya yang memanfaatkan situasi ini di luar kawasan wisatanya. Nah, sekarang lagi didorong, Mas, dengan terbentuknya satu komunitas yang dinamakan Komunitas Ekonomi Kreatif ya, Komenkraf Jalatrang Hebat. Nah, sekarang udah terbentuk dan SK-nya sudah SK dari desa dan sudah dapat SK dari Dinas Pariwisata, dan mereka sedang bergerak mendata dan juga menyatukan para pelaku-pelaku ekonomi, pelaku-pelaku home industri untuk nantinya menjadi oleh-olehnya Desa Jalatrang. Mudah-mudahan itu, Mas. Jadi memanfaatkan momen ini yang selama ini kita yang datang ke kolam renang ataupun yang datang ke Jatisewu ataupun ke Sumberjaya Cipangalun hanya sebatas main, berenang, pulang. Nah, belum ada oleh-oleh yang dibawa. Jadi kalau saya sebagai wisatawan lokal datang ke misalkan ke Cipangalun ini, di dompet bawa uang 1 juta, baru habis 100.000 udah pulang. Nah, besok mah harus dihabiskan. Ya, jadi konsep bagaimana orang luar Jalatrang bisa ngehabisin uang sebanyak-banyaknya di Jalatrang. Itu mudah-mudahan karena nanti ketika banyak uang melimpah di Jalatrang jadi milik siapapun, baik itu menjadi tukang bensin ataupun yang jualan di luar, karena banyak yang berkunjung ke sini. Nah, mudah-mudahan banyak pengeluaran yang dikeluarkan oleh pengunjung datang ke Jalatrang. Ya. Banyak kelemahan atau kesulitan pemerintah desa di beberapa desa yang lain, itu kepala desanya, perangkat desanya semangatnya menggebu-gebu, warganya kurang mendukung. Nah, kiat Pak Kuwu untuk Desa Jalatrang sendiri lah, nggak usah ngomongin yang lain. Apa Pak Kuwu? Pertama memang memberikan pengertian, memberikan pengertian kepada masyarakat, dan juga kita memberikan penjelasan dan sosialisasi. Kita coba hari Minggu nongkrong di salah satu tempat yang memang biasa ada masyarakat berkumpul di sana. Kita sambil nongkrong dengan masyarakat, kita ngobrol. Pas ada yang lewat kan, kelihatan kalau orang luar yang ingin ke kolam renang Jatisewu ataupun ke Sumberjaya Cipangalun itu kelihatan. Apakah dia rombongan di motor ataupun di mobil. Nah, saya sambil ngobrol, tuh lihat, oh yang mau pada berenang banyak ya. Ya, ada pernah terpikir nggak? Misalkan ketika musim pete, kita kejualan pete ini di jalan, di pinggir jalan. Nah, diberi pengertian pelan-pelan, Mas. Satu itu dari hasil bumi ya. Karena selama ini ketika keluar kota itu, taruhlah ketika dari Bogor bawa tales gitu aja. Dari Jalatrang mau naon. Nah, itulah. Insya Allah mudah-mudahan ini lambat laun. Karena ini sudah mulai nih di pinggir lapang Jalatrang saja sudah ada yang dinamakan Dapur Emak. Di situ ada tempat kuliner juga.
nanti di depan Balai Desa Jalatrang itu akan dijadikan tempat juga khusus ya ini ada oleh-oleh. Lapang Jalatrang yang selama ini menjadi lapang bola ini akan coba dipindahkan. Ekonomi. Akan dipindahkan dan itu akan dijadikan pusat ekonomi kreatif juga. Ya, itu. Nggak akan panjang obrolan kita hari ini. Tadi sudah bagaimana Pak Kuwu dan pemerintah desa, sudah bagaimana warga. Nah, sekarang terakhir bagaimana para pengusaha lokal di Jalatrang ini, harapan Pak Kuwu dan apa sih yang mereka sudah berikan untuk Jalatrang dan apa yang Pak Kuwu harapkan dari teman-teman pengusaha? Saya sih berpesan kepada para pengusaha ataupun masyarakat Desa Jalatrang yang punya usaha di luar dan juga berhasil di luar. Saatnya kita ayo balik ke desa, tanamkan, investasikan uangnya di Desa Jalatrang. Dan juga pengalaman ilmunya dan pengalamannya, ilmunya dan segala macamnya juga. Ayo kita buka karena Jalatrang sekarang ini beda dengan yang dulu. Kalau sekarang sudah menjadi tujuan orang luar ini main ke Jalatrang. Ada banyak peluang di berbagai bidang kalau mau. Jadi saya berharap sih para pengusaha dari Jalatrang balik ke Jalatrang ataupun bukan balik ya, menanamkan modalnya di Jalatrang, investasi di Jalatrang, bukan hanya di kota saja. Itu. Yang kedua, alhamdulillah sudah mulai sekarang ini kita ada terbentuk Jalatrang Peduli. Ya, kepedulian sosial, kepedulian ke masyarakat terkait kepada masyarakat yang betul-betul membutuhkan, ini sudah mulai kompak. Mudah-mudahan ini semakin terbangun dan tetap terbangun, terjaga kepedulian ini ke yang sakit, ke yang kemusibahan ataupun ke yang meninggal dari para pengusaha sudah mulai terjalin dengan adanya terbentuknya Bagja Balarea Galuh Jalatrang. Itu. Terakhir mungkin Pak Kuwu, apa pesan harapan untuk warga Ciamis pada umumnya dulu lah, belum ke luar Ciamis, apa yang Jalatrang bisa tawarkan hari ini agar teman-teman wisatawan lokal dulu lah Ciamis bisa ke Jalatrang, Pak Kuwu? Saya berharap semuanya bisa datang ke Jalatrang, banyak yang bisa dikunjungi. Yang sudah nyata sekarang ada waterboom Sumber Jaya Cipangalun untuk renangnya, tidak usah jauh-jauh keluar Ciamis, di Jalatrang ada. Ada juga Jatisewu Cibungbang, itu yang sama-sama wahana air. Kalau di wahana kulinernya, malamnya di sini di Sumber Jaya Cipangalun ada kedai duren, ya. Kalau di Jatisewu Cibungbang ada kopi jati. Ya, mari datang ke Jalatrang dan nanti ke depan insya Allah akan selalu bertambah dan insya Allah ini harga terjangkau. Jadi dengan slogan tetap hayu ke Jalatrang. Siap. Itu dia tadi obrolan singkat dan penumaknya dengan Pak Kuwu Asgad yang sudah viral juga di medsos. Mudah-mudahan kami sendiri Ciamis TV bisa ikut mempromosikan Jalatrang dan mudah-mudahan juga Pak Kuwu bisa menjadi inspirasi untuk kepala desa lain di Kabupaten Ciamis untuk bagaimana merangkul warga, merangkul pemerintah di atas kabupaten provinsi dan yang sangat penting adalah merangkul para pengusaha lokal di desanya untuk pulang mengaplikasikan ilmu dan tentu saja modalnya di desa masing-masing. Tetap di Ciamis TV, kita akan mengulas lagi tentang desa-desa lain di Kabupaten Ciamis. Mudah-mudahan banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan dari desa-desa yang lain. Selamat siang.